656 Aku akan mengalahkan saudaraku atas nama keadilan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bai Tua, peringatanmu sangat benar, tetapi aku tidak punya cara untuk menghubungi roh tanah Langia secara langsung. Aku menggunakan 2 kesempatan di masa lalu untuk mendapatkan 2 gu abadi dari lelaki tua itu, roh tanah Langia, dan aku hampir diusir olehnya. Hehehe. Kurasa aku tidak akan bisa menghubunginya. Fang Yuan tersenyum getir. Begitukah? Kegembiraan di wajah Tai Bai Yun Seng membeku. Menghubungkan antara 2 tanah yang diberkati dapat dilakukan melalui gu tanah lubang, yang secara langsung menghubungkan kedua wilayah mereka. Sebelumnya, ketika Fang Yuan berdagang dengan Sekte Bangau Abadi, dia menggunakan metode ini. Tetapi hubungan Fang Yuan dan roh tanah Langia secara alami tidak sedekat itu. Yang paling kritis, tanah yang diberkati Hu Abadi berada di benua tengah, sementara tanah yang diberkati Langia berada di dataran utara, bahkan gu tanah lubang tidak mudah digunakan. Untuk terhubung langsung ke sana, dia perlu menggunakan Gustargate. Gustargate datang berpasangan, tetapi Fang Yuan hanya memiliki 1 Gustargate yang tersisa sekarang. Yang satu lagi hancur dalam tabir angin asimilasi. Sepertinya kita hanya bisa kembali ke dataran utara dan bertemu langsung dengan roh daratan Langia, sebelum meminta kerjasama. Tai Bai Yun Seng mendesah. Tidak, ada cara lain yang mengandalkan keberuntungan. Fang Yuan bergumam, roh daratan tua itu suka memurnikan gu, tetapi dia tidak bisa keluar untuk mencari bahan pemurnian gu. Medan tanah terberkati Langia sangat datar, hanya bisa menghasilkan jenis bahan yang sangat terbatas, dia harus sering pergi ke surga harta karun kuning. Kita bisa menunggunya dengan sabar, menatap surga harta karun kuning sampai indera keilahiannya muncul. Benar, masih ada cara ini. Mata Tai Bai Yun Seng berbinar. Jadi mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu, Bai Tua. Fang Yuan berkata dengan yakin. Tidak masalah, andalkan aku. Aku akan kembali sekarang dan membuka gu penghubung surga, menghubungkan ke surga harta karun kuning. Tai Bai Yun Seng menepuk dadanya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia dibawa kembali ke daerah tempat tinggalnya oleh roh daratan. Dia memilih untuk membangun rumah sementara di daerah barat tanah terberkati. Itu adalah rumah sementaranya. Medan tanah yang diberkati Hu Immortal mirip dengan dataran utara. Tai Bai Yun Seng tidak merasakan ketidaknyamanan tinggal di sini, ia merasakan perasaan tenang seperti berada di rumah. Setelah menjelajahi dataran utara selama sekitar separuh hidupnya, ia akhirnya menemukan sebuah organisasi dan telah menetap, oleh karena itu ia sangat menghargai rumah ini. Setelah mengirim Tai Bai Yun Seng pergi, Fang Yuan berpikir keras. Ia sudah berpikir untuk bekerja sama dengan roh tanah Langia sejak lama. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, ia telah meminta Little Hu Immortal untuk mengawasi surga kuning harta karun, menunggu indera ketuhanan Dewa Tua Langia. Namun tidak ada kemajuan sama sekali. Yang sedang dipikirkannya sekarang bukanlah masalah roh tanah Langia, tetapi tentang Tai Bai Yun Seng. Perjalanannya di dataran utara sangat kacau, sekarang selama hari-hari ini ketika dia berada di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia mengamati Tai Bai Yun Seng dengan saksama dan memperoleh banyak wawasan tentang orang ini. Tai Bai Yun Seng memang orang yang baik. Dia memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki ambisi. Kecerdasannya hanya seperti orang biasa. Apa yang sebenarnya dia miliki adalah kebijaksanaan yang terkumpul dari seluruh pengalaman hidupnya. Dia tidak memiliki pemahaman tentang gambaran besar, tidak mengherankan bahwa meskipun dia adalah mantan pemimpin suku muda, dan telah berkeliaran selama bertahun-tahun, dengan reputasi dan kekuatan yang cukup, dia tidak berhasil menciptakan kekuatannya sendiri. Fang Yuan mengevaluasi dalam benaknya. Orang seperti itu paling baik sebagai pengikut yang menempel erat padanya. Dia tidak boleh ditinggalkan sendirian karena kurangnya kemampuan kepemimpinannya. Karena sifat dan keyakinannya, jika dia jauh, dia tidak hanya tidak dapat bekerja sama, dia bahkan dapat merusak rencana. Selama beberapa hari ini, Fang Yuan terus berhubungan dengan Tai Bai Yun Seng, hubungan mereka membaik. Dalam beberapa pembicaraan larut malam, Fang Yuan bercerita tentang pengalamannya sejak terlahir kembali, hanya saja ditambah dengan Purple Mountain True Monarch yang tidak ada. Sementara itu, Tai Bai Yun Seng bercerita tentang hampir semua pengalaman hidupnya. Berkali-kali, meskipun Fang Yuan sudah punya rencana di dalam hatinya, dia tetap meminta Tai Bai Yun Seng untuk datang dan membicarakannya. Mungkin tampak seperti membuang-buang waktu, tetapi ini adalah rencana rumit Fang Yuan.
Pertama, untuk menguji kemampuan dan jati diri Tai Bai Yun Seng, untuk melihat apakah emosinya benar-benar datang dari lubuk hatinya. Kedua, menceritakan kepadanya tentang situasi saat ini tanpa menyembunyikan apapun meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawabnya. Ketiga, itu adalah jenis penindasan tanpa bentuk terhadap Tai Bai Yun Seng. Hasil dari semua diskusi mereka biasanya berakhir dengan metode Fang Yuan yang digunakan, dan metode Tai Bai Yun Seng ditolak. Karena hal ini semakin sering terjadi, secara tidak sadar, Tai Bai Yun Seng akan semakin bergantung pada Fang Yuan, lebih memperhatikan rencananya dan menyangkal idenya sendiri. Pada saat-saat genting, Fang Yuan akan mampu membuat keputusan tanpa ada yang menentang. Mereka tidak akan bertengkar karena ide mereka sendiri dan menyebabkan konflik yang dapat merusak situasi. Fang Yuan bukanlah Hei Loulan. Hei Loulan memiliki gu perbudakan tingkat 6 dan dapat memperbudak seorang gu abadi. Fang Yuan tidak memilikinya, tetapi Tai Bai Yun Seng bukanlah Bai Ningbing maupun Hei Loulan. Yang terpenting, Fang Yuan memiliki caranya sendiri, dan dia percaya, bahkan tanpa perbudakan gu abadi, dia masih bisa menaklukkan Tai Bai Yun Seng, untuk memeras potensi terbesarnya dan menjadi alatnya. Ini adalah kepercayaan diri dari penguasa jalur iblis. Benua Tengah, Gunung Fei He. Awan berlimpah di langit, ribuan burung bangau terbang. Angin bertiup di gunung hijau yang subur. Fang Zeng duduk di tebing, memfokuskan pandangannya pada ribuan burung bangau terbang berparuh besi, saat mereka menciptakan formasi yang berbeda sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang mereka menyerang, kadang-kadang mereka terbagi menjadi dua untuk menjepit, dan kadang-kadang mereka membentuk formasi pertahanan melingkar. Angin meniup rambutnya yang panjang, matanya yang cerah bersinar dengan tekad. Masa-masa sulit membuat pria tumbuh, bagi Fang Zeng, kompetisi tanah yang diberkati Hu Immortal setahun yang lalu merupakan kemunduran besar baginya. Setelah beberapa penghiburan, dia keluar dari keputusasaannya, dan berusaha lebih keras lagi, dia hampir mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi setiap hari. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari lubang Fang Zeng, "Bagus, perintahmu terhadap burung bangau terbang berparuh besi telah mencapai tahap di mana kau dapat memanipulasi mereka dengan mudah, mereka bergerak dengan pikiranmu. Sekarang, kau sudah dapat kembali ke sekte untuk mengikuti ujian manipulasi burung bangau terbang, dan berusaha untuk mendapatkan evaluasi tingkat B. Kau memiliki peluang 60% untuk berhasil. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah ujian, gu seruling giok 5 lubang peringkat 5. Begitu, kau memiliki gu ini, manipulasimu terhadap kelompok burung bangau akan mencapai tingkat master perbudakan semu. Suara itu berasal dari kutu yang menetaskan roh di lubang Fang Zeng. Master Fang Zeng, jiwa dewa burung bangau langit bersemayam di cacing gu ini. Gu seruling giok 5 lubang peringkat 5. Matanya bersinar, kegembiraan terpancar di seluruh wajahnya. Baik, Master, aku akan pergi sekarang. Fang Zeng berdiri, ia berkehendak dan seekor raja burung bangau terbang berparuh besi yang besar tiba di hadapannya. Ia melompat dan dengan mudah naik ke punggung raja burung bangau. Raja burung bangau itu berteriak dengan nada bangga. Fang Zeng duduk di punggung Raja Bangau, kawanan bangau terbang di sekelilingnya, pemandangannya putih saat ia terbang menuju sekte bangau abadi di tengah angin dan awan. Tidak lama kemudian, ia tiba di alun-alun giok putih D. Bangau terbang berparuh besi mendarat di alun-alun. Fang Zeng baru saja mendarat, ketika salah satu murid sekte bangau abadi berlari cepat, menyapanya, "Kakak senior Fang Zeng." Fang Zeng mengangguk, "Kakak junior, aku di sini untuk mengikuti ujian manipulasi bangau terbang." "Kakak senior Fang Zeng, silakan ikuti aku." Murid sekte bangau abadi memimpin jalan. "Cepat lihat, teman-teman, itu adalah kakak senior Fang Zeng, dia adalah murid elit nomor 1 di angkatan kami. Apa kau dengar, kakak senior Fang Zeng benar-benar mengikuti ujian manipulasi burung bangau terbang." Kakak senior Fang Zeng adalah seorang jenius jalur perbudakan. Untuk berpikir bahwa dia telah mencapai tahap master jalur perbudakan semu, dia benar-benar menakjubkan. Sepanjang jalan, bisikan-bisikan semua orang memasuki telinga Fang Zeng. Fang Zeng mendengarnya dan tersenyum tipis. Dia sekarang sudah dewasa sepenuhnya, tubuhnya tinggi dan dia memiliki rambut hitam panjang yang menyerupai jubah, matanya sangat jernih. Meskipun dia tampak biasa saja, dia memiliki watak yang cukup dan penuh kehidupan. Mengenakan jubah hijau dan putih, dia tampak seperti seorang pria sejati, sangat nyaman untuk melihatnya. Meskipun kakak senior Fang Zeng kuat,
saudaranya bahkan lebih menakjubkan, dia adalah karakter luar biasa yang berhasil mendapatkan tanah terberkati Hu Immortal. Benar sekali, menurut sumber yang dapat dipercaya, saudaranya, Fang Yuan, diam-diam adalah murid warisan dari seorang tetua tertinggi. Ketika rumah afinitas roh hampir mengambil tanah terberkati Hu Immortal, tetua tertinggi tidak punya pilihan selain mengirim saudara senior Fang Yuan keluar. Seperti yang diharapkan, dia mengejutkan semua orang dan menyegel kesepakatan, memperoleh tanah terberkati Hu Immortal. Petik 2. Fang Zheng memiliki saudara yang baik, Gu keberanian di Gunung Danghun dapat memperkuat jiwa. Aku berani bertaruh bahwa Fang Zheng menggunakan Gu keberanian. Kalau tidak, hanya dengan kerja kerasnya sendiri, bagaimana dia bisa meningkatkan kultivasinya ke peringkat 5 dalam 1 tahun. Selain itu, pencapaian jalur perbudakannya meningkat dengan kecepatan kilat, dia benar-benar akan mengikuti ujian manipulasi bangau terbang. Nada bicara orang-orang ini masam dan getir, Fang Zheng mendengarnya saat senyumnya perlahan menghilang, tinjunya yang tersembunyi di lengan bajunya terkepal erat. Saudara, mata Fang Zheng bersinar dengan jejak kegelapan. Sejak Fang Yuan menggunakan beberapa metode yang tidak terpikirkan untuk merebut tanah terberkati Hu Immortal, Sekte Bangau Abadi telah menyatakan secara terbuka bahwa Fang Yuan adalah murid Sekte Bangau Abadi. Selama tahun ini, Fang Zheng merasa seolah-olah hidupnya telah kembali ke masa lalu, saat ia ditekan oleh Fang Yuan. Tidak peduli seberapa hebat hasil yang ia peroleh atau seberapa banyak peningkatan yang ia buat, orang lain hanya akan memujinya. Sebentar sebelum menyebut Fang Yuan yang bahkan lebih mengesankan. Tenangkan jiwamu, muridku. Suara Dewa Bangau Langit datang dari kutu yang sedang menetaskan jiwa. Pengalaman Dewa Bangau Langit jauh lebih kaya daripada Fang Zheng. Setelah bertahun-tahun bersama, ia telah memahami Fang Zheng dengan baik. Dia menghibur Fang Zheng, tahun-tahun ini, aku telah melihat semua kerja kerasmu. Kamu sama sekali tidak kalah dengan saudaramu. Jangan lupa, kamu sekarang adalah Gu Master peringkat 5, Master perbudakan semu. Aku yakin saudaramu bukan tandinganmu saat ini. Bagaimanapun, Fang Yuan akan segera menghadapi pemusnahan. Sekte telah memobilisasi 3 tetua tertinggi dalam rencana ini, mereka ditugaskan untuk mengambil kembali tanah yang diberkati Hu Immortal, saudaramu tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. 3 tetua tertinggi, itulah kekuatan pertempuran 3 Gu Immortal. Fang Zheng mendengar ini dan menjilat bibirnya, sebelum tatapannya berubah sedikit redup. Lord Skyclan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tertawa dan berkata, Fang Zheng, jangan merasa bersalah atas hal ini. Kakakmu telah menempuh jalan yang salah, dia sekarang berjalan di jalan iblis. Dia benar-benar membantai seluruh klannya, ini membuatnya menjadi binatang buas yang lebih buruk dari babi atau anjing. Fang Yuan adalah kepala iblis sejati, kamu tidak bisa merasa simpati padanya. Membunuhnya sama saja dengan menguntungkan orang-orang di dunia. Pikirkanlah, jika dia masih hidup, berapa banyak orang tak bersalah yang akan terluka. Benar sekali, tangan kakak penuh dengan darah, dia seorang pembunuh. Seorang pembunuh, aku akan membalas dendam untuk klanku, untuk paman dan bibiku, untuk Shen Chuier. Fang Zheng berteriak dalam hati, mendesak dirinya sendiri. Bagus, begitulah. Lord Skycran jelas sangat senang dengan sikap Fang Zheng, pikirkan tentang tahun-tahun ini. Anda berlatih di tanah yang diberkati Fuhu, betapa berbahaya dan mengerikannya itu. 1 tahun di luar sama dengan 8 tahun di dalam tanah yang diberkati Fuhu. Anda menjadi Gu Master peringkat 5, menderita begitu banyak dan bertahan begitu banyak, bukankah itu untuk rencana yang lebih besar untuk mengambil kembali tanah yang diberkati Hu Immortal? Jangan mengacau di saat-saat terakhir, Anda tidak dapat mengecewakan semua orang di saat yang paling penting ini. Jangan khawatir, Master, saya mengerti, saya akan melakukan yang terbaik dan berkontribusi pada sekte, saya akan membasmi semua kejahatan, dan mengalahkan saudara saya atas nama keadilan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Fang Zheng meyakinkan dengan tegas dan tanpa ragu cahaya kebijaksanaan mewarnai dinding gua dengan cahaya yang indah. Fang Yuan berdiri di dalamnya dengan tenang selama beberapa saat sebelum membuka matanya, perlahan melangkah keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan. Kehendak dalam benaknya hampir sepenuhnya dikonsumsi. Gu mortal hanya dapat menghasilkan kehendak yang terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan Gu abadi jalur kebijaksanaan. Deduksi saya tentang rencana Sekte Bangau Abadi telah gagal, bukan karena saya tidak memiliki cukup kehendak, tetapi karena saya tidak memiliki cukup petunjuk. Fang Yuan merenung dalam hati.
Setelah berada di lingkaran cahaya kebijaksanaan berkali-kali selama beberapa hari ini, ia telah menyimpulkan pengalamannya. Gu kebijaksanaan berbeda dari inspirasi alami. Gu kebijaksanaan memancarkan cahaya kebijaksanaan yang dapat memberikan wawasan tanpa akhir kepada Master Gu. Tetapi hasil dari pikiran dan deduksi didasarkan pada fondasi Master Gu serta petunjuk yang telah mereka kumpulkan. Upaya Fang Yuan untuk menyimpulkan konspirasi Sekte Bangau Abadi terhadap Tanah Suci Hu Immortal gagal karena ia tidak memiliki cukup bukti. Singkatnya, semakin dalam fondasi Gu Master dan semakin banyak bukti yang mereka kumpulkan, semakin akurat hasil deduksinya. Tentu saja, ketika ada lebih banyak bukti, akan ada lebih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan jumlah pikiran dan kemauan yang dikonsumsi juga akan menjadi lebih besar. Terutama ketika menyimpulkan resep Gu Abadi, faktor yang perlu dipertimbangkan terlalu banyak, sehingga kemauan yang dikonsumsi sangat besar. Mengenai inspirasi alami, itu adalah pengalaman yang berharga ketika seorang Gu Master naik ke Gu Abadi. Selama proses ini, Gu Master mempertanyakan langit dan bumi, dan langit dan bumi akan langsung memberikan solusi tanpa perlu Gu Master untuk berpikir. Mari kita ambil contoh masalah matematika yang sulit dari bumi, memecahkan persamaan multivariat. Jika Gu Master menggunakan kebijaksanaan Gu, pikirannya akan cepat dikonsumsi sementara dia akan memperoleh banyak wawasan, menyebabkan ada banyak jalan menuju solusi. Beberapa dari jalan ini mungkin jalan buntu sementara beberapa mungkin memberikan hasil yang salah. Hanya sedikit yang akan menjadi jalan yang benar yang dapat menyimpulkan solusinya. Sementara inspirasi alami akan mirip dengan memberikan jawaban yang benar secara langsung. Master Gu akan mendapatkan jawaban yang benar, tetapi mereka harus tahu cara menggunakannya. Jadi, selama inspirasi alami, Master Gu tidak boleh mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam. Fang Yuan tidak bertanya langsung tentang kehidupan abadi, mungkin langit dan bumi akan memberinya jawaban tetapi dia sama sekali tidak akan mampu memahaminya. Itu seperti seorang anak yang belum belajar matematika melihat persamaan linear, mereka secara alami tidak akan mampu memahami jawabannya. Untuk memahami jawaban ini, anak harus mempelajari angka, variabel yang tidak diketahui, angka positif dan negatif, dan seterusnya. Namun, ini hanya akan menjadi fondasi dari fondasi. Bagi Master Gu, bahkan jika mereka memperoleh jawaban atas pertanyaan yang sangat mendalam, mereka tidak akan dapat memahaminya atau dapat menggunakannya. Bahkan jika mereka bertanya tentang semua aspek dari masalah yang sulit ini selama inspirasi alami dan memahami dasar-dasarnya, waktu yang dihabiskan akan terlalu tinggi, jumlah informasi juga akan sangat besar sehingga pikiran tidak akan mampu menanggungnya. Dengan demikian, cara terbaik untuk memanfaatkan inspirasi alami adalah dengan bertanya sesuai dengan keadaan fondasi seseorang saat ini, kemudian menstabilkan fondasi dan maju selangkah demi selangkah. Namun, dalam jalur kebijaksanaan, ada Gu Abadi yang memungkinkan seorang Gu Abadi untuk langsung memperoleh jawaban. Itu adalah Gu Rahasia Surgawi. Master Gu tidak perlu bertabrakan pikiran atau membuat kesimpulan, selama mereka memegang untaian rahasia surgawi itu, mereka akan langsung memperoleh jawabannya. Dalam catatan sejarah, Gu ini diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga, ia memiliki Gu Abadi Rahasia Surgawi peringkat 8, tetapi setelah kematiannya, Gu Abadi Rahasia Surgawi ini menghilang tanpa jejak dan tidak ada berita tentangnya sejak saat itu. Fang Yuan tiba-tiba teringat Gu Abadi Rahasia Surgawi. Cacing Gu memiliki satu kemampuan, dan bahkan Gu kebijaksanaan peringkat 9 pun tidak terkecuali. Semakin tinggi peringkat Gu, semakin kuat kemampuan mereka. Jika Gu kebijaksanaan benar-benar diaktifkan, efeknya pasti akan mengerikan. Namun, meskipun lebih kuat, ia tidak dapat meniru efek Gu Abadi Rahasia Surgawi. Dikabarkan bahwa Dewa Bumi Surgawi adalah Master Gu peringkat 9 yang paling bisa mendeteksi dan bereaksi terhadap takdir surgawi. Dia menciptakan Dewa Rahasia Surgawi untuk berinteraksi dengan surga dan bumi, dan juga untuk merasakan inspirasi alami lagi. Jika aku memiliki Dewa Rahasia Surgawi, itu akan berpadu dengan sangat indah dengan Dewa Kebijaksanaan. Sementara itu, jika orang lain menggunakan Dewa Rahasia Surgawi untuk menyelidikiku, semua rahasiaku kemungkinan akan terbongkar. Dewa Rahasia Surgawi dapat membiarkan Master Gu langsung bertanya kepada surga dan bumi. Tidak ada kejadian di dunia yang tidak diketahui surga dan bumi. Seperti kata pepatah, kecuali kau dan aku, hanya surga dan bumi yang tahu.
Mengenai cacing Gu jalur kebijaksanaan lainnya, Fang Yuan tidak perlu khawatir untuk saat ini. Tirai angin asimilasi telah menelan segalanya, membersihkan semua jejak kejahatan yang telah dilakukan Fang Yuan di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tanpa Dewa Rahasia Surgawi, Master Gu jalur kebijaksanaan harus membuat kesimpulan sesuai dengan metode normal dan itu adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bukti dan petunjuk. Mereka tidak dapat menjarah petunjuk penting apapun dari Tanah Suci Istana Kekaisaran dan hanya dapat memulai penyelidikan dari kontes Istana Kekaisaran. Bukan tidak mungkin untuk menyimpulkan identitas asli Fang Yuan dengan ini, hanya saja kemungkinannya rendah dan waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Dataran Utara, Tanah Suci Kolam Giok. Dari pandangan mata burung, Tanah Suci itu ditutupi dengan kolam dalam yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dengan warna campuran biru dan hijau. Dipimpin oleh Dewa Gu suku Chanyu, Tongzu, sekitar 10 Dewa Gu dari jalur lurus dataran utara perlahan turun dari udara. Tanah Suci Kolam Giok yang mulia benar-benar unik dan segar. Kolam Giok yang tak terhitung jumlahnya ini seperti bintang-bintang di langit, keindahannya tak tertandingi. Seorang Dewa Gu perempuan berjalan di langit, mengungkapkan kekagumannya. Rambutnya yang panjangnya 20 hingga 30 kaki terurai di belakangnya dan sangat menarik perhatian. Semua kolam giok ini memiliki jenis air yang berbeda, sehingga spesies air yang tak terhitung jumlahnya pun tumbuh di sana. Kelompok ikan dan tumbuhan air suku Dongfang sudah lama terkenal di surga harta karun kuning. Seorang Dewa Gu laki-laki membuka mata vertikal ketiga di dahinya dan menatap kolam giok dengan tatapan yang berbinar. Tuan Murong Kingxi dan Tuan Guan Shen Zhao melebih-lebihkan. Tanah suci kolam giok milik suku saya baru beroperasi selama lebih dari 6.000 tahun, bentang alamnya tidak dapat dibandingkan dengan tanah suci Yin yang milik suku Murong, sementara dalam hal produktivitas, masih jauh dari tanah suci Si Huang milik suku Guan. Dewa Gudong Fang Yikong yang melayani mereka, menyambut mereka dengan senyuman, dengan rendah hati membicarakan tentang spesialisasi suku Dongfang. Tanah suci kolam giok adalah markas besar suku Dongfang dari keluarga Huang Jin, sebuah kekuatan super. Sekelompok Dewa Gu perlahan turun. Di antara banyaknya kolam giok, ini tampaknya bukan lokasi yang luar biasa. Di samping kolam giok terdapat sebuah gubuk kecil. Seorang lelaki tua sedang duduk di samping kolam di depan rumah, di tengah-tengah memancing. Ini belut dunia bawah. Mata vertikal Guan Shen Zhao di dahinya menatap ke kolam sebelum berkata kaget melihat pemandangan di dalam kolam yang jernih itu. Ketika para Dewa Gu lainnya mendengarnya, beberapa dari mereka juga menunjukkan ekspresi yang sedikit terharu. Tuan Dongfang, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Memikirkan saat itu ketika kita menyerbu ke gunung bersalju dan bertarung berdampingan. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat, semua orang berdiri diam, ketika Dewa Gu Tongzu yang memiliki kultivasi tertinggi memberi salam. Tuan Tongzu, Anda masih tetap anggun seperti sebelumnya sementara orang tua ini sudah meninggal, saya tidak berani menyamai Anda. Lelaki tua yang sedang memancing itu berdiri perlahan, dia adalah Dong Fang Changfan, Dewa Gu jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Dong Fang Yikong berjalan ke sisi Changfan, sementara Changfan melanjutkan, suku Dongfang merasa terhormat dengan kehadiran kalian semua, bisa menyambut semua orang di tempat tinggalku yang sederhana adalah kehormatan yang luar biasa. Semuanya, silakan masuk. Dongfang Changfan memimpin semua orang ke dalam gubuk. Bagian dalam gubuk itu luas, ada plaza dan juga aula. Ada 16 patung batu di plaza, yang tampaknya disusun secara berurutan dan juga acak, karena dipisahkan oleh jarak yang bervariasi. Ekspresi pada patung-patung itu halus, seolah-olah mengandung semacam pola mistis. Ini adalah rumah Dewa Gu peringkat 6 suku Dongfang, pondok jerami sederhana. Benar-benar cemerlang, seorang Dewa Gu memuji secara langsung. Dongfang Changfan memimpin semua orang ke aula administrasi dan mendudukkan mereka. Para Dewa Gu jalur lurus dataran utara, yang mewakili semua kekuatan yang berbeda, telah berkumpul di bawah satu atap. Dongfang Changfan duduk di kursi utama dan tersenyum sambil mengamati semua orang. Kali ini, saya mengundang semua orang ke sini secara pribadi untuk melakukan transaksi dengan Anda. Guan Shen Zhao dan yang lainnya saling melirik tanpa ada yang berinisiatif untuk berbicara. Tetap saja Tongzu yang menjawab, Tuan Dongfang sudah memutuskan untuk tidak melakukan pemotongan untuk orang lain puluhan tahun yang lalu. Namun dalam surat itu, Anda mengatakan Anda membuat pengecualian untuk kami.
dan akan menyimpulkan pelaku sebenarnya dari kehancuran bangunan yang sejati atau mungkin aspek lainnya. Namun saya bertanya-tanya bagaimana kami dapat membayar transaksi ini. Dongfang Changfan terbatuk beberapa kali sebelum mendesah, umur orang tua ini sudah berakhir dan aku tahu tidak ada harapan untuk memperpanjang hidupku. Namun sebelum aku pergi, ada beberapa kekhawatiran yang mengganjal di hatiku. Salah satunya adalah pertumbuhan suku dan yang lainnya adalah keturunan sukuku. Aku harap aku dapat melakukan transaksi ini dengan semua orang. Orang tua ini akan membuat potongan untuk masing-masing sukumu sekali, dan setelah aku meninggal, aku harap semua orang dapat bersekutu dengan suku Dongfangku. Aliansi, ya, orang tua ini telah menyiapkan kontrak aliansi secara kasar, semua orang dapat memeriksanya dan jika kalian keberatan, kita dapat mengubahnya di sini. Dongfang Changfan mengeluarkan 2 gu jendela timur yang kemudian diserahkannya kepada para Dewa Gu. Para Dewa Gu membaca kontrak itu satu persatu. Syarat aliansi itu sangat longgar. Dongfang Changfan bahkan tidak meminta bantuan dan perlindungan bersama di antara para sekutu, ia hanya meminta agar setelah ia meninggal, mereka harus melindungi kedamaian suku Dongfang selama 50 tahun. Dalam kurun waktu ini, para pihak dalam kontrak tidak dapat menargetkan, menekan, atau menyerang suku Dongfang. Para Dewa Gu tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan. Dongfang Changfan saat ini adalah Dewa Gu jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Selain dia, tidak ada orang lain yang cocok untuk menyimpulkan penyebab sebenarnya dari kehancuran bangunan yang sejati. Dalam kultivasi Dewa Gu, siapa yang tidak akan menghadapi beberapa masalah sulit yang berkaitan dengan kultivasi mereka? Atau mungkin, mereka mungkin mendapatkan resep sisa gu abadi yang memerlukan pengurangan. Dengan Dongfang Changfan, masalah-masalah ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Yang lebih penting lagi, setelah tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran musnah dan bangunan 88 yang sejati runtuh, sejumlah besar cacing gu dibawa oleh tinju tak berbentuk ke seluruh wilayah dataran utara. Aura gu abadi terwujud di banyak tempat, menyebabkan para Dewa Gu berebut untuk mendapatkannya. Pada saat yang genting ini, jika Dongfang Changfan berhasil menemukan lokasi gu abadi, maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan gu abadi itu. Semua orang sangat tersentuh dan mereka tidak bisa tidak memuji kelicikan Dongfang Changfan. Jika pada saat normal, daya tawar Dongfang Changfan mungkin tidak terlalu penting. Namun sekarang, ketika satu kesimpulan kemungkinan besar mewakili satu gu abadi, semua Dewa Gu tergerak. Bagus, Tuan Dongfang. Suku Canyu kami menerima persyaratan Anda. Tongzu berbicara terlebih dahulu, kemudian suku Hei, suku Murong, perwakilan setiap suku juga menerima. Situasi ini sesuai dengan harapan Dongfang Changfan. Senyumnya menjadi lebih cerah, kalau begitu, Peri Lisan, tolong ambil tindakan. Peri Lisan, sementara semua orang terkejut, seorang Dewa Gu wanita peringkat 6 berjalan dari belakang Ola dan muncul di hadapan semua orang. Peri Lisan, saya harap Anda baik-baik saja. Seorang Dewa Gu menyapa. Seorang Dewa Abadi lainnya tertawa, Tuan Dongfang pasti sudah membuat banyak persiapan, bahkan mengundang Peri Lisan. Hanya saja tanah suci Jadepul ini tidak memiliki gunung atau sungai, bagaimana kita akan bersumpah? Dongfang Yikong, yang selama ini terdiam, berdiri di samping Dongfang Changfan, dan berkata, semuanya, harap tunggu dan lihat. Dia kemudian membuka telapak tangannya, cahaya berwarna cerah melayang di tengah telapak tangannya, memperlihatkan puncak Gunung Nini. Mungkinkah ini, Gunung Nini Skule? Murong Kingsi membuka lebar matanya yang anggun saat dia bereaksi lebih dulu, berkata dengan nada tidak percaya. Tepat sekali, Dongfang Yikong tersenyum tipis, tetapi kebanggaan dalam dirinya tidak dapat disembunyikan. Keributan meletus di antara para Dewa Gu, di gua bawah tanah, cahaya kebijaksanaan berkedip-kedip dari terang ke redup. Fang Yuan berdiri diam di dalamnya. Hanya ketika keinginan di dalam pikirannya telah sepenuhnya dikonsumsi, dia membuka matanya dan melangkah keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan. Deduksi yang dibuatnya telah berhasil, tetapi Fang Yuan menjadi muram karenanya. Untuk menyegel Spring Autumn Cicada, dibutuhkan lebih dari 6.000 gufana, di antaranya, hampir setengahnya adalah peringkat 5, dengan cacing gu langka mencapai 2.000, dan ada juga sekitar 800 cacing gu kuno. Cacing gu kuno ini telah punah atau diambang kepunahan. Perkiraan awal saya adalah saya membutuhkan sekitar 23 batu esensi abadi untuk menggunakan metode ini.
Fang Yuan berada dalam kondisi yang sangat miskin, 23 batu esensi abadi adalah jumlah yang tidak ada harapan baginya saat ini. Tetapi Fang Yuan harus mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas ini. Karena pemulihan Spring Autumn Cicada menjadi semakin cepat, membuat situasi pembukaan pertama menjadi lebih kritis. Untungnya, dengan Fang Yuan yang telah berubah menjadi zombie, lubang pertamanya berubah menjadi lubang mati, sehingga lubang itu mampu bertahan sampai sekarang. Jika lubang itu seperti sebelumnya, lubang itu mungkin sudah pecah. Menurut situasi saat ini, saya perkirakan saya masih punya waktu lebih dari 2 bulan untuk merencanakan dan mempersiapkan. Jika batas waktu ini terlewati, lubang pertama tidak akan mampu bertahan bahkan jika sudah mati. Fang Yuan merasakan tekanan yang berat. Dia sekarang menjadi anggota mayat hidup, bahkan jika lubang pertamanya hancur, dia tidak akan mati. Tetapi kehilangan lubang pertama tidak diragukan lagi akan sangat mengurangi potensi kultivasinya di masa depan, dan itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Fang Yuan berada dalam situasi yang sulit, dan hanya ada satu metode yang layak untuk mendapatkan 23 batu esensi abadi dalam waktu singkat, menjual resep Gu abadi. Kembali ke Istana Dang Hun, Fang Yuan memanggil Tai Bai Yun Seng. Saya telah memperhatikan harta surga kuning dengan saksama selama beberapa hari ini, hampir tidak pernah beristirahat. Tetapi indera ketuhanan roh tanah Langya belum muncul sejak awal. Jawaban Tai Bai Yun Seng membuat Fang Yuan merasa kecewa. Indera ketuhanan roh tanah Langya menyebut dirinya, Langya Dewa Tua, di surga kuning harta karun, dan ia sangat aktif saat itu. Namun sekarang, ia tidak muncul sama sekali, hampir seperti hilang. Fang Yuan sangat merasakan roh tanah Langya kemungkinan akan menghadapi beberapa masalah. Ia teringat kehidupan sebelumnya di mana tanah terberkati Langya telah menderita total 7 gelombang serangan. Sebelumnya ketika aku berada di dataran utara, gelombang kedua para ahli telah menyerang tanah yang diberkati Langya. Mungkinkah, gelombang serangan ketiga telah terjadi dan roh tanah Langya sedang sibuk mengatasinya, sehingga tidak punya waktu untuk memurnikan Gu. Kenangan tentang kehidupan Fang Yuan sebelumnya tidak dapat membantunya dalam aspek ini. Dia hanya ingat tentang 7 gelombang serangan, dan tidak ingat waktu yang tepat dari serangan-serangan ini. Bahkan jika dia ingat waktu yang tepat, dunia ini telah dipengaruhi olehnya dan telah mengalami perubahan besar. Siapa yang bisa mengatakan bahwa perubahan demi perubahan mungkin tidak menggeser serangan ke waktu sebelumnya? Cakrawala saya terus berkembang akhir-akhir ini. Sepotong es yang sangat berharga selama 10.000 tahun harganya setengah batu esensi abadi. Setengah kilogram lada gunung badai harganya sama dengan batu esensi abadi. Apa itu mutiara giok ilahi? 10 di antaranya sebenarnya harganya setengah batu esensi abadi. Ada juga, apa itu sutra spiral putih, harganya bahkan lebih menggelikan, seukuran kelingking harganya 3 batu esensi abadi. Astaga, sekarang, saya menyadari betapa miskinnya saya. Tai Bai Yun Seng mengoceh tentang panennya selama ini, berbicara dengan nada bersemangat. Selama hari-hari ini, saat Fang Yuan berinteraksi dengan Tai Bai Yun Seng sepanjang waktu, dia perlahan-lahan menemukan bahwa Tai Bai Yun Seng memiliki kekurangan, yaitu mulutnya yang cerewet, dia banyak bicara. Fang Yuan menyerahkan surat Gu dan menyela celotehnya, ini adalah surat yang dikirim oleh Sekte Bangau Abadi, silakan baca. Tai Bai Yun Seng mengirimkan kesadarannya ke dalam, alisnya segera berkerut. Dalam surat kedua dari Sekte Bangau Abadi ini, nada mereka bahkan lebih keras dan ganas, yang sudah membuat niat mereka untuk menyerang tanah suci Hu Abadi menjadi sangat jelas. Sekte Bangau Abadi bahkan menggunakan nada pemenang, menuntut Fang Yuan untuk menyerah. Orang-orang ini sudah tergila-gila pada Gunung Dang Hun. Jika itu aku, setidaknya aku akan menstabilkanmu terlebih dahulu, lalu melakukan serangan tersembunyi. Apakah mereka tidak takut tindakan mereka akan membuat kita mengambil tindakan pencegahan? Tai Bai Yun Seng berkata dengan nada tidak senang. Ini adalah kekuatan dan kepercayaan diri Sekte Bangau Abadi. Mereka adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah dan memiliki fondasi yang sangat dalam, telah berdiri tegak dan tegak di Gunung Fei He selama ratusan ribu tahun. Selain itu, aku pikir mereka mencoba menekanku dan juga menyelidiki niat para pendukungku. Fang Yuan menganalisis. Ya, Sekte Bangau Abadi lebih kuat daripada kekuatan super manapun di dataran utara. Kita terlalu lemah, sementara mereka adalah raksasa yang semakin lama semakin mendominasi. Akan sangat sulit bagi kita untuk melindungi tanah terberkati Hu Immortal dari mereka,
Tai Bai Yun Seng berbicara dengan hati-hati, melirik Fang Yuan beberapa kali. Dia sudah berpikir untuk mundur, menyerahkan tanah terberkati Hu Immortal, dan pindah jauh, tetapi dia tidak mengungkapkannya secara terbuka. Fang Yuan tahu pikirannya. Tai Bai Yun Seng adalah seorang Gu Master yang menyembuhkan, dia baik hati dan bisa dikatakan lemah, sangat kekurangan semangat untuk bertahan. Fang Yuan tidak menegur niat Tai Bai Yun Seng. Faktanya, Fang Yuan juga berpikir untuk menyerah dan meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal. Gunung Danghun mewakili manfaat yang sangat besar dan Sekte Bangau Abadi dan kekuatan super lainnya pasti ingin memilikinya. Namun, itu, tentu saja, hanya sebagai pilihan terakhir. Selama ada harapan bersama dengan manfaat, dapat dikatakan bahwa Fang Yuan sama sekali tidak akan berbicara tentang menyerah dengan mudah. Fang Yuan kemudian menghibur Tai Bai Yun Seng. Sekte Bangau Abadi adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, kekuatan super, raksasa, tetapi mereka juga memiliki kekhawatiran. Berapa banyak metode yang dapat mereka gunakan untuk menghadapi kita secara khusus? Saya berani menjamin, itu tidak berlebihan seperti yang Anda bayangkan, terutama ketika mereka sangat meremehkan kekuatan tempur kita yang sebenarnya. Hidup tidaklah mudah, Sekte Bangau Abadi juga memiliki masalahnya sendiri. Sekte-sekte baru muncul tanpa henti di benua tengah, terus-menerus membawa dampak besar pada 10 sekte kuno besar. 10 sekte kuno besar menduduki posisi paling penting di benua tengah dengan sumber daya kultivasi terbaik. Mereka secara alami akan menjadi sasaran persaingan dari semua pihak. Dalam sejarah, Sekte Bangau Abadi telah mengalami zaman keemasan beberapa kali, tetapi saat ini, ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan periode paling makmur mereka. Sekte Bangau Abadi sudah tidak berkembang selama bertahun-tahun, ini berarti mereka berada di bawah beberapa kendala. Karena adik junior ingin melawan Sekte Bangau Abadi, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa berbahayanya situasi itu, aku akan mendukungmu sampai saat terakhir. Tai Bai Yun Seng menepuk dadanya dan mengumpat. Fang Yuan mengangguk, saya juga meminta Bai Tua untuk tidak khawatir, saya, Gu Yue Fang Yuan, bukanlah orang yang keras kepala. Jika tidak ada yang bisa dilakukan dan situasinya benar-benar tidak menguntungkan, saya pasti akan mengambil inisiatif untuk mundur. Memaksa mundur gelombang serangan pertama Sekte Bangau Abadi mungkin tidak akan sulit, tetapi masalah utamanya bukan di sini. Sekte Bangau Abadi adalah sekte yang sangat besar, jika kita mengusir mereka, mereka akan segera datang dengan gelombang lainnya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, serangan Sekte Bangau Abadi akan menjadi lebih kuat dan mereka akan mulai memperlakukan kita dengan lebih serius. Kita perlu mengandalkan kekuatan besar lainnya untuk menyelesaikan masalah ini, membuat aliansi dengan sekte kuno lainnya. Tai Bai Yun Seng berulang kali mengangguk setuju sepenuhnya, tetapi saudara junior, Anda telah mengirim surat ke rumah afinitas roh, tetapi sampai sekarang mereka belum membalas. Apakah surat kita Gu dicegat oleh Sekte Bangau Abadi? Bagaimana kalau kita mengirim beberapa surat lagi? Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Surat Gu yang ia gunakan untuk menghubungi Spirit Affinity House bukanlah miliknya, melainkan Gu burung hijau pengirim surat peringkat 5 yang diciptakan oleh Feng Jiuge. Saat itu, Fang Yuan mengalahkan Feng Jin Huang dan memperoleh tanah terberkati Hu Immortal. Feng Jin Huang marah dan mengirim surat tantangan menggunakan Gu burung hijau pengirim surat ini. Namun, Fang Yuan tidak menanggapi tantangan tersebut dan malah menahan surat Gu ini. Ia telah berspekulasi bahwa pemilik surat Gu ini kemungkinan besar adalah Feng Jiuge. Alasannya adalah karena Feng Jin Huang belum mencapai peringkat 5 saat itu. Selain Feng Jiugu, kemungkinan besar juga adalah istrinya, Ibu Feng Jin Huang, Peri Baiking. Terlepas dari siapa pemiliknya, surat Gu ini telah dipinjamkan kepada Fang Yuan. Tujuan awalnya adalah agar Fang Yuan dapat menanggapi surat tantangan tersebut. Dan Fang Yuan menggunakan surat Gu ini untuk menghubungi Spirit Affinity House. Fang Yuan sangat yakin mengenai surat ini, tetapi Spirit Affinity House masih belum membalas setelah sekian lama, jadi ia agak ragu sekarang. Menurut dugaan akal sehat, burung hijau pengirim surat Gu diciptakan oleh Feng Jiuge, yang mewakili kemauan dan gengsi ahli ini sampai taraf tertentu. Untuk mencegat burung hijau Gu ini dan mengambil risiko menyinggung kehadirannya yang mengesankan dan bermartabat, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, kemungkinan ini juga tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Karena itu Fang Yuan mengangguk dan menerima saran Tai Bai Yun Seng, baiklah,
Mari kita tunggu 7 hari, jika kita masih belum menerima balasan sampai saat itu, kita akan mengirim surat lagi. Waktu berlalu hari demi hari, tanah yang diberkati Hu Immortal berada dalam kesulitan. Musuh yang kuat mendekat dari luar, sementara di dalam, sumber daya kultivasinya kurang. Bahkan jika Fang Yuan menggunakan tubuh zombie dan kebijaksanaan Gu untuk menyimpulkan dan menjual resep Gu abadi dengan kualitas terbaik, bagian yang disesalkan adalah dia tidak memiliki modal untuk memulai rencana ini dan hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Roh Tanah Langya dan Rumah Afinitas Roh adalah kunci untuk menerobos kesulitan ini. Namun sayang, kedua kunci ini tetap dalam kegelapan tanpa ada pesan dari mereka. Siapa yang tahu kapan Fang Yuan akan menerima berita dari mereka? Mungkin dia tidak akan pernah menerimanya seumur hidupnya. Takdir menciptakan rintangan, jalan di depan Fang Yuan sekali lagi diselimuti ketidakjelasan. Sepertinya keberuntunganku masih belum terlalu baik. Fang Yuan mengejek dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia memiliki Spring Autumn Cicada, keberuntungannya kemungkinan akan semakin buruk. Dia mencoba bertanya kepada Mo Yao tentang resep sisa Gu abadi yang ditingkatkan, tetapi Mo Yao mengaku tidak mengetahuinya. Dia tinggal di tubuh Fang Yuan dan telah melalui pertempuran terakhir di dataran utara bersamanya. Dia tahu Fang Yuan memiliki Gu kebijaksanaan dan dengan demikian tidak sulit baginya untuk berspekulasi tentang niat Fang Yuan. Mo Yao adalah seorang Grandmaster jalur penyempurnaan, dia kemungkinan besar tahu resep sisa Gu abadi yang sesuai dengan kriteria Fang Yuan. Tetapi dia tidak menjawab dan karena Fang Yuan tidak memiliki metode jalur kebijaksanaan, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Dalam situasi seperti ini, Hei Loulan tiba-tiba tiba di Gunung Danghun. Fang Yuan kehilangan Bustargate dan sudah tidak dapat kembali ke dataran utara sendirian. Hei Loulan bisa datang ke Gunung Danghun secara alami karena perjalanan abadi tetap. Adapun bagaimana dia tahu pemandangan di sini, itu karena Fang Yuan telah mengirimkan surat wasiat kepadanya atas kemauannya sendiri. Ini adalah rencana yang disepakati, tetapi Fang Yuan masih agak terkejut, jika saya tidak salah, masih ada setengah bulan tersisa sebelum batas waktu yang kita sepakati, kan? Situasinya telah berubah, temanku. Nada bicara Hei Loulan serius, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Membuat orang yang tangguh dan ambisius ini cemas, situasi di dataran utara memang tampak tidak optimis. Namun, Hei Loulan segera menyadari kekurangannya dan menyembunyikan semua emosinya, berbicara dengan senyum dingin, tentu saja, aku punya tujuan lain, yaitu memastikan kamu tidak waspada. Bagaimanapun, ini markasmu, jika kamu mengatur jebakan terhadapku, aku akan mengacaukan rencanamu dengan datang lebih awal. Fang Yuan tertawa, tampak tidak terganggu, seolah-olah tidak ada masalah yang dapat membingungkannya. Setelah pertempuran di dataran utara, kau dan aku sudah terikat bersama, baik atau buruk. Namun, untuk kerjasama penuh, syarat-syaratmu sebelumnya masih belum cukup. Mendengar Fang Yuan berkata, tidak cukup, Hei Loulan mendengus tidak senang. Fang Yuan, kamu tidak begitu jelas tentang situasi dataran utara, aku akan memberitahumu sekarang. Belum lama ini, Gu Immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 dataran utara, Dongfang Changfan, mengundang semua suku super dan secara pribadi membuat deduksi untuk mereka. Syaratnya adalah mereka harus bersekutu dengan suku Dongfang, dan dalam 50 tahun setelah kematiannya, mereka tidak diizinkan untuk menargetkan atau menekan suku Dongfang. Oh, tatapan Fang Yuan terfokus, ada hal seperti itu. Lalu, apa yang dia simpulkan? Kabarnya, Dongfang Changfan membuat satu deduksi untuk setiap suku, mengenai resep Gu, penampilan Gu Immortal, atau beberapa kiat untuk membunuh binatang buas. Dia telah menyimpulkan banyak informasimu, meskipun aku tidak tahu detail yang lebih dalam. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa kamu bukan Gu Master Dataran Utara, tetapi ada juga Gu Master Dataran Utara yang berkolusi denganmu. Pupil mata Tai Bai Yun Seng mengecil, dia berkata dengan sedikit ketakutan, dia benar-benar menyimpulkan begitu banyak hal. Seperti yang diharapkan dari Dongfang Changfan. Hei Loulan mencibir, melanjutkan, Fang Yuan, hidup kita sekarang terikat bersama. Jika aku mati, siapa yang bisa menjamin bahwa aku tidak akan mengungkapmu dan Tai Bai Yun Seng? Selain itu, apakah Gu kebijaksanaan ada di tanganmu? Ekspresi wajah Tai Bai Yun Seng berubah, dia dengan tegas ingin menyangkalnya, tetapi dia menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Fang Yuan tertawa dengan tenang, bagaimana mungkin?
Gu kebijaksanaan sudah hancur dalam tabir angin asimilasi, bagaimana mungkin aku membawanya ke sini? Tai Bai Yun Seng segera memujinya dalam benaknya, keterampilan Fang Yuan dalam berbohong sungguh spektakuler. Nada dan ekspresinya sempurna, dipenuhi dengan rasa kasihan, penyesalan, dan emosi sedih lainnya, seolah-olah dia benar-benar nyaris kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Gu kebijaksanaan. Hei Lou Lan tidak dapat melihat kekurangan apapun dalam penampilannya, tetapi selanjutnya, dia menyipitkan mata, berkata dengan nada kasar, "Aku tidak peduli jika kamu benar-benar kehilangan kebijaksanaan Gu, aku hanya tahu bahwa kebijaksanaan Gu dapat mengambil inisiatif untuk mengikutimu di bawah tekanan untuk bertahan hidup. Hehe, kamu tidak perlu menyangkalnya sekarang. Aku yakin kamu mengerti ideku, tidak aman bagimu untuk bersembunyi di benua tengah. Tidak masalah jika kebijaksanaan Gu benar-benar ada di tanganmu, selama aku menyebarkan informasi bahwa kebijaksanaan Gu bersamamu, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Seluruh Gu abadi di dunia akan mengejarmu seperti orang gila, sampai mereka mengetahui kebenarannya. Apakah kamu mengancamku?" Ekspresi Fang Yuan berubah dingin, dia perlahan berdiri. "Hei Lou Lan, kamu punya nyali. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu sekarang berada di Gunung Danghun? Selama kita memberinya instruksi, roh tanah akan menggunakan Gunung Danghun dan membunuhmu di sini." Teriak Tai Bai Yun Seng. Hei Lou Lan tertawa terbahak-bahak, dia berkata tanpa rasa takut, "Hahaha, bahkan jika ini sarang naga atau sarang harimau, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku sudah membuat beberapa pengaturan sebelum aku datang, selama aku tidak kembali dalam 3 hari, seluruh dataran utara akan tahu bahwa kalian saudara magang adalah biang keladi di balik runtuhnya. Bangunan yang sejati, lebih jauh lagi, seluruh dunia akan tahu bahwa Gu kebijaksanaan bersamamu." Ekspresi Tai Bai Yun Seng membeku. Hei Lou Lan memang datang dengan persiapan, ini menargetkan kelemahannya. Tetapi pada saat ini, kata-kata Fang Yuan yang menakutkan membuat tawa Hei Lou Lan berhenti. "Hei Lou Lan, aku tahu kau tidak takut mati, tetapi apakah kau sudah melupakan kebencianmu?" Ekspresi Hei Lou Lan berubah, auranya berkurang saat matanya seperti kilat, menatap Fang Yuan, "Nyatakan syaratmu. Kau harus setuju dengan syarat pertamaku, yaitu, kau harus mengembalikan perjalanan abadi tetap kepada pemiliknya, aku." Selanjutnya, Fang Yuan mengangkat 4 jari, "Kedua, setelah kita bekerja sama, selama proses balas dendammu, hasil rampasan akan dibagi 4 hingga 6, untukmu dan kami masing-masing. Bagaimanapun, Tai Bai Yun Seng dan aku adalah 2 dewa abadi Gu." Hei Lou Lan mendengus, "Apakah kau pikir kau punya pembantu sementara aku tidak? Tapi tidak apa-apa, aku menerima syarat-syarat ini." Dia ragu-ragu sebentar, tetapi dia tetap memilih untuk menyerah, meskipun dia memiliki kepribadian yang tangguh. Fang Yuan tersenyum tipis, dia bisa melihat ketulusannya dari ini. Dia melanjutkan, "Terakhir, aku perlu tahu seluruh cerita ini, serta alasan mengapa kau perlu membunuh ayahmu sendiri." Hei Lou Lan terdiam beberapa saat, tetapi dia segera setuju, "Kau memang terlalu curiga, aku bisa memenuhi ketiga syaratmu, ini bukan hal yang tidak bisa kukatakan." Selanjutnya, dalam percakapan mereka, Fang Yuan akhirnya memahami rahasia di balik keinginan Hei Lou Lan untuk membalas dendam. Akar dari semua ini sebenarnya adalah bangunan 88 yang sejati. Di gedung yang sejati, ada warisan sejati yang disebut metode perpanjangan hidup Yin Yang, yang telah diambil oleh Hei Cheng sejak lama. Fang Yuan sebenarnya telah melihat gumpalan cahaya kosong dari metode perpanjangan hidup Yin Yang secara kebetulan di masa lalu. Warisan sejati ini diciptakan oleh Giant Sun Immortal Venerable ketika ia meneliti tentang Renzu untuk metode perpanjangan hidup. Untuk menggunakan metode ini, seorang Gu Immortal pria dan wanita harus bekerja sama, menggunakan sanggama untuk memperpanjang umur salah satu dari mereka. Namun ada kekurangan dalam hal ini. Jika salah satu memperoleh umur, yang lain harus kehilangan umur. Dengan kata lain, itu adalah untuk mentransfer umur satu orang ke yang lain. Kisah Susian's Night Elopement telah lama tersebar luas di dataran utara. Kisah ini telah memberi banyak wanita muda di dataran utara keberanian untuk menemukan cinta sejati mereka, untuk mengambil langkah pertama. 200 tahun yang lalu, Susian adalah putri seorang selir di suku Su. Statusnya tidak tinggi dan dia sering menyajikan anggur untuk tamu di jamuan makan, seperti seorang pelayan. Suatu ketika pemimpin suku Su sedang melayani Hei Cheng, Susian menuangkan anggur untuknya dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama.
Namun, pemimpin suku Su menyakiti Hei Cheng secara diam-diam, menggunakan racun Gu padanya, menyebabkan kekuatannya jatuh ke titik terendah, dan dia dikejar oleh musuh. Su Xian'er mengetahui hal ini dan berlari keluar dari perkemahan sukunya di tengah malam, untuk menyelamatkan Hei Cheng yang baru bertemu dengannya sekali. Saat itu, dia hanya memiliki kultivasi tingkat 1, tetapi pada malam hari ada sekelompok serigala liar berkeliaran, itu sangat berbahaya dan dia hanya mencari kematian. Namun karena kebetulan, dia menemukan Hei Cheng yang tidak sadarkan diri. Hei Cheng pun terselamatkan, dan percakapan mereka selanjutnya menjadi kisah klasik yang diwariskan di dataran utara. Dia bertanya kepada Su Xian'er, "Saya dijebak oleh pemimpin suku Anda dan Anda adalah anggota suku. Su, mengapa Anda menyelamatkan musuh suku Anda?" Su Xian'er kemudian menjawab, "Tuan memiliki jiwa yang mulia." Gadis yang rendah hati ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Pemimpin suku Su picik dan berkomplot melawan Tuan atas bujukan beberapa orang picik, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan akibat dari menyinggung suku Hei. Jika dia dibiarkan melakukan apa yang diinginkannya, suku Su ditakdirkan untuk menjadi pion pengorbanan antara dua suku super. Orang-orang mengatakan Tuan membalas budi yang diterima 100 kali lipat. Gadis yang rendah hati ini menyelamatkan Tuan hari ini dan hanya berharap Tuan dapat memberi saya tempat tinggal. Adalah adil dan pantas bagi Tuan untuk membalas dendam terhadap suku Su, tetapi saya berharap Tuan dapat berbelas kasih dan meninggalkan jejak garis keturunan untuk suku Su. Hei Cheng terharu melihat pemandangan ini, dia memegang erat tangan Su Xian'er dan bersumpah, "Cintamu sedalam laut. Aku, Hei Cheng, bukanlah orang yang kejam, bagaimana mungkin aku tidak membalasmu? Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi satu-satunya istriku. Aku tidak akan peduli dengan wanita cantik lainnya, tidak peduli seberapa cantik mereka. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Sejak saat itu, mereka berdua menjadi pasangan yang penuh kasih yang saling menghormati. 100 tahun kemudian, mereka berdua menjadi Dewa Gu, dan ceritanya menjadi legenda dataran utara. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu bahwa suku Su menghadapi pemusnahan segera setelah itu. Hei Cheng memiliki banyak istri dan anak, Su Xian'er bukanlah yang pertama, maupun yang terakhir. Hei Cheng dan Su Xian'er memiliki seorang putri, dia mengikuti nama keluarga ayahnya, sambil mendapatkan nama Loulan. Bertahun-tahun kemudian, Su Xian'er meninggal, dan Hei Cheng sangat sedih, dia mengumumkan kepada publik, tubuh istrinya telah memburuk setelah melahirkan Hei Loulan, dia jatuh sakit parah dan kekuatannya turun drastis, sehingga dia meninggal beberapa tahun kemudian dalam bencana duniawi di tanahnya yang diberkati. Dia telah memperoleh metode perpanjangan hidup Yin yang di wilayah terpencil warisan sejati, dia merahasiakannya. Demi keinginan egoisnya sendiri, dia berbohong kepada ibuku dengan niat jahat. Ibu saya tidak tahu detailnya dan karena dia percaya dan bekerja sama dengannya, hampir seluruh umurnya diambil olehnya tanpa ampun. Setelah ibuku meninggal, dia menyembunyikan kebenaran, jadi dia masih bisa secara terbuka menjadi seorang Gu immortal yang berada di jalan yang benar. Dia menyerap lubang milik ibuku dan mengambil semua cacing Gu yang dikumpulkannya selama hidupnya. Dia pengecut, bajingan yang kotor dan tercela, demi hidup lebih lama, dia malah berkomplot melawan orang yang paling mencintainya. Sebelum ibu meninggal, dia melihat warna aslinya dan menyuruhku untuk berhati-hati padanya. Seperti yang diduga, ibu benar. Ada masalah dengan kultivasinya, masa hidup yang diambilnya dikonsumsi dengan sangat cepat, dia sekarang menghadapi krisis lain berupa berkurangnya masa hidup. Kali ini, targetnya adalah aku. Aku memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, begitu aku naik ke Gu Immortal, fondasiku akan sangat kokoh. Jika dia menggunakan metode perpanjangan hidup Yin yang padaku, lebih sedikit masa hidup yang akan terbuang dalam prosesnya, dan dia akan memperoleh lebih banyak masa hidup. Hei Loulan membocorkan semua rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan, dengan nadanya yang tenang, orang tetap bisa merasakan kebenciannya yang mendalam. Tai Bai Yun Seng menggelengkan kepalanya sambil mendengarkan, memikirkan bahwa Tuan Hei Cheng adalah orang seperti itu, ini benar-benar mengecewakan. Dia adalah calon Dewa Gu di masa lalu, dengan harapan tinggi untuk menjadi salah satunya, dia telah berinteraksi dengan Dewa Gu suku Hei, Hei Bai, secara rahasia, dan dia bahkan direkrut. Dengan demikian, kesan Tai Bai Yun Seng tentang suku Hei selalu baik. Kata-kata Hei Loulan menghancurkan kesan baik ini. Ini yang disebut jalan lurus,
Siapa yang tahu berapa banyak hal kotor dan menjijikkan yang terjadi di bawah permukaan yang mulia ini. Sebaliknya, jalan iblis terdiri dari banyak karakter yang lebih lugas. Hei Loulan mengejek. Tidak heran kamu tidak menanggapi Hei Cheng ketika dia memanggilmu pada saat tabir angin asimilasi terpotong. Fang Yuan mengangguk, dia menatap Hei Loulan lagi, merasakan emosi yang berbeda. Hei Loulan dilahirkan dengan sendok emas, namun ini sebenarnya adalah sebuah tragedi. Ayahnya sendiri menyakiti ibunya, dan sekarang mengincarnya, mencoba merenggut umurnya. Karena tidak memiliki kehangatan keluarga, berada di bawah ancaman dan bahaya selama bertahun-tahun, dia tidak punya pilihan selain menyamarkan dirinya sambil diam-diam berusaha keras, bersumpah untuk membalas dendam demi ibunya. Mungkin inilah alasan mengapa dia memperoleh kepribadian yang tangguh. Di mana ada sebab, di situ akan ada akibat. Ada pepatah yang mengatakan, pahlawan sering menemui ajalnya, pahlawan, di sini juga bisa diganti dengan karakter yang tangguh. Namun sebenarnya, bukan pahlawan dan penakluk yang sering menemui situasi putus asa, melainkan situasi putus asa itulah yang menciptakan mereka. Dengan cara ini, mereka adalah orang-orang dengan kehidupan yang sangat menyedihkan, mereka sering menghadapi dan merasakan penderitaan yang jauh lebih besar daripada orang normal. Namun karena penderitaan ini, mereka belajar dan menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang hidup dalam kebahagiaan, hidup seperti orang yang jujur, terbuka dan jujur tanpa kesulitan dalam hidup, sambil meraih banyak prestasi dan mendapatkan reputasi dan pujian. Apakah benar-benar ada orang seperti itu dalam kehidupan nyata? Fang Yuan memikirkan bumi, tentang 500 tahun kehidupan sebelumnya, dan mengejek. Di mana ada orang yang berprestasi tinggi, di situ ada pengorbanan. Mereka yang berada di posisi yang lebih tinggi seringkali harus mengorbankan moral mereka. Tentu saja, ada orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang beruntung, dan mereka yang bergantung pada keluarga mereka, tetapi berapa lama mereka bisa bertahan, berapa banyak yang akan tersisa pada akhirnya. Legenda mengatakan, ketika Renzu mulai berjalan di jalan kehidupan, penglihatannya berubah, itu adalah kegelapan murni. Dia mengambil langkah pertama, piop, pada saat berikutnya, dia melangkah ke lumpur. Dia mengangkat kakinya, menyekanya dengan tangannya, itu penuh dengan lumpur lembek dan sangat bau. Dia ragu-ragu untuk melangkah maju. Pada saat ini, Gu Diri berkata, "Oh manusia, jangan ragu, jika kamu ingin berjalan di jalanmu sendiri, kamu harus bergantung pada kakimu sendiri. Ketika kakimu melangkah di jalan, jangan takut dengan kekotoran." Di luar jendela sebuah ruangan, salju turun tanpa suara. Aroma teh memenuhi ruangan yang sunyi itu. Seorang wanita duduk di samping bingkai jendela berwarna merah tua. Ia mengenakan rok kulit bersulam, ciri khas wanita dataran utara. Rok kulit itu disulam dengan kuncup bunga berwarna merah keunguan, sementara tepinya berkilauan dengan cahaya keperakan. Ia mengikat rambutnya dengan pita biru safir yang di tengahnya bertatahkan mutiara putih bersih. Matanya terkulai, menonjolkan bulu matanya yang tebal. Napasnya lembut dan tangannya yang seputih salju bergerak perlahan, berkonsentrasi penuh pada pembuatan teh. Ruangan yang sunyi itu tidak besar dan ia adalah satu-satunya orang di dalamnya. Namun di atas meja ada 4 cangkir teh. Cahaya hijau giok yang pekat tiba-tiba muncul di ruangan yang sunyi. Cahaya itu menghilang dan menampakkan sosok tua. Pria tua itu tinggi dengan penampilan yang eksentrik. Rambutnya abu-abu dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya memperlihatkan seseorang yang telah melalui pasang surut kehidupan, hangat dan ulet, mengandung kebijaksanaan yang terkumpul sepanjang hidupnya. Wanita yang sedang menyeduh teh berdiri saat melihat lelaki tua itu dan tersenyum penuh minat, "Anda adalah Tai Bai Yun Seng." Lelaki tua itu adalah Tai Bai Yun Seng. Ia segera melihat sekelilingnya sebelum menyapa wanita itu, junior menyapa senior perilisan. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Ia adalah sosok yang berpengaruh dalam pusat perhatian di antara para dewa Gu Dataran Utara, seorang dewa Gu peringkat 7, perilisan. Ia tampak muda dan cantik, tetapi usianya yang sebenarnya jauh lebih tua dari Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng memastikan keamanan sekelilingnya sebelum membuka lubang abadinya, dari sana 2 bayangan manusia melompat keluar. Satu berubah menjadi Hei Loulan sementara yang lain adalah zombie abadi berlengan 8 setinggi 6 meter dengan penampilan yang ganas, tidak lain adalah Gu Yue Fang Yuan. "Bibi kecil, aku kembali." Hei Loulan berjalan menuju perilisan, ekspresinya masih dingin tetapi tatapannya menunjukkan sedikit kasih sayang.
Peri lisan melirik Hei Loulan dengan hangat dan mendesah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Hubungan antara aku dan Little Lan selalu menjadi rahasia, sampai-sampai orang luar tidak menyadari bahwa kami saling mengenal. Hari ini, dia mengungkap rahasia ini atas kemauannya sendiri. Jelas terlihat bahwa dia dengan tulus ingin bekerja sama dengan kalian berdua. Terutama kamu, Fang Yuan. Little Lan telah menyebutkanmu kepadaku berkali-kali akhir-akhir ini. Kamu telah menyelesaikan masalah besar, bahkan menghancurkan gedung 88 yang sejati. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara serak khas zombie, peri melebih-lebihkan, semua keributan ini bukanlah yang kuinginkan. Sejujurnya, sejak awal aku sudah meragukan usulan Hei Loulan untuk bekerja sama, tetapi siapa sangka, Hei Loulan memiliki hubungan yang begitu dekat denganmu. Ini adalah situasi terbaik, peri, dengan sumpah kepada Gu abadimu, sumpah gunung, aliansi kita bisa kokoh dan solid. Belum lama ini, di tanah terberkati Hu Immortal, Hei Loulan mengungkap alasan kebenciannya. Kemudian dia mengungkapkan hubungannya dengan peri lisan. Fang Yuan terkejut tetapi juga tidak terkejut. Hei Loulan berada di bawah pengawasan ketat Gu Immortal Hei Cheng, akan sulit baginya untuk mendapatkan prestasinya saat ini hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Selain usahanya sendiri, pasti ada bantuan dari luar. Silakan duduk, teh minyak salju ini baru saja diseduh. Peri lisan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Fang dan Tai agar duduk. Fang Yuan melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan, mari kita bersumpah dan membentuk aliansi terlebih dahulu, tidak akan terlambat untuk minum teh saat itu. Junior yang berbudi luhur Fang cukup tegas. Peri lisan memuji dengan ringan sebelum memanggil seekor Gu abadi. Gu abadi ini menyerupai kumbang. Gu ini tebal dan padat, bahkan lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Tubuhnya berwarna abu-abu dengan tekstur berbatu, sepasang capit besar tumbuh di kepalanya, punggungnya tidak mengilap dan malah kasar seperti gunung, dan ada bintik-bintik garis, seperti lumut, di persendian kakinya. Peri lisan dengan tepat menjelaskan, ini adalah Gu abadi jalur informasi tingkat 6, setenar Gu sumpah laut. Selama kamu memilih gunung untuk bersumpah dan selama gunung ini masih ada, sumpah tidak dapat dilanggar. Junior yang berbudi luhur Fang, aku ingin tahu gunung mana yang ingin kamu pilih. Fang Yuan sedikit mengangkat alisnya, lalu dia menunjuk keluar dan tertawa serak, tempat lain mana yang lebih baik daripada gunung ini. Tai Bai Yun Seng bertanya, tidak mengerti situasinya, gunung apakah ini? Gunung ini disebut gunung bersalju. Peri lisan tersenyum dan memperkenalkan. Gunung bersalju, di mana aku mendengar nama ini? Tunggu sebentar, mungkinkah ini adalah sarang para dewa Gu jalur iblis dataran utara, tanah terberkati gunung bersalju? Tai Bai Yun Seng berteriak kaget. Menurutmu di mana lagi? Hei Loulan mencibir. Fang Yuan memberikan pengantar untuk Tai Bai Yun Seng, ada perbedaan antara abadi dan fana. Bai tua, kamu baru saja naik pangkat dan kamu hanya mendengarku menyebutkan beberapa informasi tentang dunia Dewa Gu Dataran Utara secara sepintas. Peri lisan ini adalah pemilik cabang puncak ketiga dari Tanah Suci Pegunungan Salju, kau juga bisa memanggilnya pemimpin ketiga. Pemimpin ketiga, Tai Bai Yun Seng menatap peri lisan dengan mata terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka wanita yang lembut dan halus ini adalah seorang dewa Gu jalur iblis, terlebih lagi dia adalah pemimpin ketiga dari sarang jalur iblis terbesar di dataran utara. Batuk. Dongfang Changfan sedang berbaring di ranjang sakit, batuk terus-menerus. Setiap kali batuk, wajahnya yang putih pucat akan semakin layu. Tuan, seorang pemuda tampan berdiri di samping ranjang sakit dengan ekspresi sedih dan berduka. Dia mengenakan jubah putih, wajahnya seputih batu giok dan matanya dalam, memperlihatkan temperamen yang tenang dan dewasa. Itu adalah Dongfang Yuliang. Tidak perlu bersedih, Liang batuk-batuk, lahir, menjadi tua, sakit dan mati adalah jalan alam. Dongfang Changfan terengah-engah setelah mengatakan ini, dan melanjutkan setelah memulihkan kekuatannya. Bakatmu lebih baik dariku, di antara seluruh suku aku merasa paling optimis tentangmu. Tanggung jawab pertumbuhan suku Dongfang hanya dapat dipikul olehmu. Aku, Dongfang Changfan, tidak akan salah menilai ini. Tuan tetua tertinggi, mata Dongfang Yuliang memerah, terisak-isak tanpa suara. Orang tua yang hampir mati di depan matanya adalah dermawannya. Dongfang Yuliang kehilangan orang tuanya pada usia 11 tahun,
setelah itu ia harus mempertahankan penghidupannya dan juga merawat adik perempuannya yang berusia 6 tahun, Dongfang Qingyu. Untuk mempertahankan hidup mereka, ia memberikan semua warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi justru karena inilah, ia diperhatikan oleh Dongfang Changfan, tidak hanya menjadi ajudan yang dapat dipercaya, adik perempuannya juga diberi perhatian yang besar. Kemudian, Dongfang Yuliang bahkan menerima bimbingan pribadi dari Dongfang Changfan. Dan meskipun ada halangan dan pertentangan dari banyak pihak, Dongfang Changfan mengangkat Dongfang Yuliang sebagai pemimpin suku. Setelah Dongfang Yuliang kalah dalam kontes istana kekaisaran dan kembali ke suku, ia ditekan dan disingkirkan oleh berbagai golongan. Dongfang Changfan lah yang melindunginya dan melindunginya lagi, membayar harga yang cukup besar. Dongfang Changfan menjadi semakin lemah, ia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia berbicara dengan suara yang sangat lemah, tanganmu. Dongfang Yuliang mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan lelaki tua itu. Lelaki tua itu memegang Gu di tangannya. Gu ini, ambillah. Wajah Dongfang Changfan memerah karena tekanan, mengeluarkan sedikit energi terakhir dari napas terakhirnya. Dia menatap Dongfang Yuliang lekat-lekat dan mengingatkannya, meskipun suku Dongfang telah menandatangani perjanjian aliansi dengan suku-suku jalur lurus lainnya, urusan dunia dapat berubah dan sulit diprediksi. Kematianku akan menyebabkan suku Dongfang jatuh dari masa kejayaannya. Kau adalah penerusku, kau harus berhati-hati. Gu ini, begitu kau mengaktifkannya, ia akan membawamu ke tempat terpencil yang berisi sumber daya kultivasi yang telah kusiapkan untukmu, wawasan tentang kenaikan abadi, sejarah rahasia suku serta semua pemahamanku tentang kultivasi jalur kebijaksanaan. Ingat, selalu utamakan keselamatanmu, jangan tidak sabar. Suku ini memiliki mata-mata jalur iblis. Ekspresi Dongfang Changfan membeku, rona merah di wajahnya memudar dan jejak terakhir cahaya di matanya memudar. Tuan, wajah Dongfang Yuliang sudah tertutup air mata, dan saat ini, ia tidak bisa lagi menahannya, menangis dalam kesedihan. Gu abadi jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara, Dongfang Changfan, telah meninggal dunia. Berita itu menyebar, suku Dongfang menangis selama 3 hari 3 malam. Dan ketika pasukan besar di dataran utara menerima informasi tersebut, baik Gu Immortal jalur iblis maupun jalur benar menghela napas lega. Dongfang Changfan adalah tokoh legendaris. Pada saat kelahirannya, suku Dongfang sudah merosot dengan cepat, hanya dengan nama kekuatan super tetapi tanpa kekuatan. Dongfang Changfan menjadi Gu Immortal dan memimpin suku, merencanakan ke segala arah, menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menyusun strategi, mengikat ikatan dengan teman-teman yang kuat, membunuh yang lemah, dan bahkan merencanakan agar musuh-musuhnya saling bertarung, menyebabkan suku Dongfang bangkit kembali dengan cepat. Pertumbuhan suku Dongfang hampir seluruhnya karena Dongfang Changfan. Tetapi karena ini, semua Gu Immortal di dataran utara menjadi sadar akan kekuatan Dongfang Changfan. Gu Immortal jalur kebijaksanaan seringkali tidak perlu menggunakan tangan mereka sendiri untuk mempermalukan musuh-musuh mereka. Membuat rencana yang terhubung seperti jaring laba-laba, satu hal akan mengarah ke yang lain, musuh akan merasa seperti mereka tenggelam ke dalam rawa tetapi tidak dapat melepaskan diri. Gu Immortal takut pada Dongfang Changfan dan diam-diam mencapai kesepakatan. Melarang penjualan Gu Umur kepada Dongfang Changfan dan bahkan secara diam-diam menghancurkan rencana suku Dongfang untuk mencari Gu Umur. Dongfang Changfan bersekongkol melawan orang lain, dan akhirnya juga ditipu oleh orang lain. Matahari tinggi di langit, danau sabit berkilauan di bawah sinar matahari dengan sesekali ikan naga melompat keluar dari danau. Sisa salju menumpuk di samping danau, ini adalah sisa bencana badai salju yang terjadi sekali dalam 10 tahun. Fang Yuan menghancurkan pengaturan Dewa Matahari Raksasa, bencana badai salju melanda tanah suci Istana Kekaisaran, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh bencana di dataran utara jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Tanah suci Istana Kekaisaran tidak ada lagi sementara bangunan yang sejati juga hancur, tidak akan ada lagi bencana badai salju yang terjadi sekali dalam 10 tahun di dataran utara. Salju yang tersisa perlahan mencair di bawah sinar matahari. Rumput sudah menyembul dari salju. Ada campuran rumput hijau dan putih yang bercampur menjadi satu. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng bergerak bersama, melihat banyak serigala air dan badak bercula 3 yang menyendiri di jalan mereka.
Pohon kastanya air dulunya memenuhi tempat ini, tetapi sekarang menjadi pemandangan tandus. Pohon-pohon sudah membeku sampai mati atau patah karena salju yang terkumpul. Perubahan pemandangan yang intens membawa Fang Yuan beberapa masalah. Dia sedang mencari jalan menuju tanah suci Langya, pohon batu ungu yang ditinggalkan oleh Dewa Setan Pencuri Surga. 3 hari telah berlalu sejak aliansi dengan Hei Loulan. Little Hu, Immortal berada di tanah terberkati Hu Immortal, memperhatikan harta surga kuning sepanjang waktu, tetapi masih tidak melihat indera keilahian Langya Old Immortal. Fang Yuan mengambil kembali Fixed Immortal Travel dan menggunakan Immortal Gu ini untuk pergi ke Crescent Lake. Fang Yuan tidak langsung berteleportasi ke tanah terberkati Langya untuk mencegah kesalahpahaman yang tidak perlu. Dia berencana untuk menggunakan pengaturan Tifing Heaven Demon Venerable lagi dan masuk dengan benar. Karena lingkungan sekitar telah berubah, dia tidak dapat langsung berteleportasi ke pohon batu ungu. Mampu muncul langsung di samping Crescent Lake adalah berkat Tai Baiyun Seng. Ketika dia mengembara di dataran utara, dia pernah menggali gua di samping Crescent Lake dan membuat pengaturan sederhana, tinggal selama 2 hingga 3 bulan. Gua itu belum runtuh. Fang Yuan pertama-tama meminjamkan Fixed Immortal Travel ke Tai Baiyun Seng, lalu memasuki Immortal Aperture-nya, tiba di tempat ini.